ーい。お疲れ様です。父様と母様はどこだ？またとないチャンス。双子がいっぺんに手に。Yang karena semuanya gelap, mereka tak bisa melihat di mana Yuru berada. Dan menurut si kelinci, kedua Sugeyuru sudah menjauh dari lokasi ini. Namun tiba-tiba, Yuru berhasil melukai kakinya Jin dan menyandra Jin dengan pisau di lehernya. Yuru yang terbiasa berburu bisa dengan mudah menangkap Jin. Hidari dan Migi pun akhirnya kembali, karena rencana Yuru sudah berhasil. Yuru adalah si kembar yang lahir malam sehingga kegelapan tempat berburunya. Bahkan, kedua sugainya pun sangat percaya pada kemampuan berburu tuannya. Hingga akhirnya, Yuru meminta Jin menelpon Asa agar Asa datang kemari. 主に対する絶対的信頼。ジンさん。朝をここに呼び出せ。Tujuan Yuru bukan untuk menangkap Asa, melainkan hanya untuk berbicara. Mereka pun menanyakan, apakah desa Higashi tak tertarik punya dua kembar. Namun Yuru menegaskan, kalau semua ini atas kehendaknya sendiri. Jin malah meminta Yuru agar datang ke Wisma Klan Kagemori untuk ketemu Asa. Tawaran itu langsung ditolak oleh Yuru, karena takutnya adalah jebakan. Pria ini pun berinisiatif membalut lukanya Jin yang terus ngeluarin darah. Yang padahal, Yuru sengaja menyayatnya kakinya Jin sedikit saja. Karena menurutnya, Jin tak punya niat membunuh, dan kalau ada sudah dipenggal dari tadi. 朝ちゃんを引き渡せでは。まずはジンさんの止血だけさせてくれないか。現代文明から切り離された山の民。怖っ。Migi dan Hidari pun menanyakan, di mana Sugei punya si pria botak. Dari tadi hanya ada Sugei Ika miliknya Jin dan Sugei milik Harou yang berwujud kelinci dan kura-kura. Yang ternyata, Sugei milik si botak tak bisa masuk karena wujudnya yang terlalu besar. Jin menegaskan, kalau dia tak akan memanggil Asa untuk datang kemari. Namun jikalau Yuru mau ke Wisma, klan Kagemori tak akan macam-macam. Yuru pun jadi tak punya pilihan lain, selain menuruti tawarannya Jin. Dan rupanya, Sugei milik Hana sedang memperhatikan mereka dari luar. ウサギと亀に加えてあれだと。皆さん客人としておもてなししますよ。 Jin lalu meminta Sugainya agar membersihkan tempat ini terlebih dulu. Sugei Ai milik Jin adalah tukang bersih-bersih yang bisa memakan apa saja. Sedangkan Makoto si ikan kecil, bisa memuntahkan apa saja yang dimakan Ai. Selain itu, Ai bisa memakan manusia yang menurut Jin perlu disingkirkan. Yuru pun menyadari, kalau Jin bisa saja membunuhnya saat di mulut Ai tadi. Namun, Jin tak berniat membunuh Yuru sehingga tak melakukannya. スカベンジャーが散らかしてりゃ世話ないっすね。頃から使えそうなものをいろいろ食べさせて。よくわからん単語がいっぱいだが。 Hidari pun penasaran ingin tahu, berapa total beratnya si Sugei kura-kura. Harou sendiri tak tahu pasti, tapi katanya berat kura-kura itu masih bisa bertambah lagi. Sedangkan Migi, malah dibuat kesel oleh ulahnya si Sugei kelinci. Sugei ini malah sengaja meledek Migi, karena Migi ngeliatin dia terus. Tak lama, ada seorang satpam yang datang mengecek ke ruangan tersebut. Mereka beralasan, kalau semua lampu mendadak mati, entah apa yang terjadi. Satpam itu pun langsung percaya, saat melihat semua lampu yang pada rusak. Asa pun lalu dikabarin oleh Jin, kalau Yuru akan datang ke Wisma Kagemori. 私もまだまだ鍛え方が足りんな。こっちの階段なら明かりついてるから出るとき使ってくださいね。 Di perjalanan, Jin menelpon sang master kalau mereka akan ke Wisma membawa Yuru. Hal itu membuat si master sangat senang dan akan secepatnya pulang ke Wisma. Yuru malah celingat-celinguk bae, terowongan pun dianggap gua. Dan menariknya, Sugei tak bisa dilihat di foto sehingga si master kelihatan terbang. Singkat cerita, Yuru dan lainnya pun akhirnya sampai di kediaman Kagemori. Tempat ini terbilang sangat luas dan ada batas pelindung untuk area umum. Dan di area umum ini, Hidari dan Migi tak merasakan adanya Sugei berkeliaran. Namun, saat mereka memasuki batas pelindung baru banyak Sugainya. Sugei milik Hana pun tak berani masuk dan diam di luar saja. Yang saking banyaknya, Migi dan Hidari tak bisa menghitung jumlah mereka. Gabu masih kesal pada Yuru, karena Yuru membuat kakinya cedera.
Oleh karena itu, Gabu tak mau menemui Yuru dan menyuruh Asa pergi sendiri. Di tempat lain, Hana dan Dera mengira kalau Yuru tertangkap oleh Kagemori. Mereka bisa tahu posisi Yuru berkat kerjasama dari Sugai miliknya Hana. Dan mau tidak mau, Dera harus menjemput Yuru ke kediaman klan Kagemori. Yang ketika sampai, mereka langsung dihampiri anggota lain Kagemori. Orang ini bernama Asuma yang datang untuk menyapa si kembar Yuru. Dia pun memuji Yuru dan Sugainya karena mereka bisa melukai jin. 双子の片割れが来るっていうからおもてなしに。そしてあなたが朝さんのお兄さん地獄耳なので。 Asa pun kemudian datang untuk menyambut kedatangan Yuru. Yang saking senangnya, Asa sampai ngebet maksa banget ingin memeluk Yuru. Namun, hal itu langsung ditolak oleh Yuru karena belum percaya sepenuhnya. Dan entah kenapa, Jin tak percaya pada Asuma dan justru malah curiga. Bahkan, saat Asuma ingin mengantar Yuru tak dibolehin oleh Jin. Yang karena ditolak, Asuma pun akhirnya pamit pergi dan meninggalkan mereka. Jin pun menyuruh pria botak bernama Akio agar berjaga di luar pelindung. Sedangkan Yuru diminta jangan jauh-jauh, takutnya terjadi apa-apa. Yang entah kenapa, kemunculan Asuma membuat Jin sangat waspada. まあ立派なつがいで。断る。秋夫、結界の外に控えているわ。 Luka Jin lalu diperiksa oleh seorang dokter yang bekerja untuk Kagemori. Si dokter pun sampai kaget karena bisa-bisanya Jin kena bacok parang. Jin pun mengembalikan darah Asa yang sebelumnya digunakan untuk nyamar. Yuru sama sekali tak mengerti kenapa mereka jahat sekali ngambil darah orang. Si dokter pun harus menjelaskan ini itu agar Yuru bisa mengerti semuanya. Asa masih saja ngotot ingin meluk Yuru, tapi Yuru selalu saja tidak mau. Keduanya pun bisa langsung akur, layaknya adik kakak pada umumnya. Haru pun sampai merasa bingung melihat kecocokan mereka berdua. Yang padahal, mereka terpisah cukup lama tapi bisa langsung akur. だったは平気なくせに血を抜くのは怒るんかい。つかでけえなお前。なんだかんだ息が合ってるような。 Yuru akhirnya menanyakan di mana ayah dan ibu mereka sekarang. Asa pun menjelaskan kalau orang tua mereka menghilang dan tak ada di tempat ini. Setelah kabur dari desa, orang tua Yuru sempat dilindungi oleh klan Kagemori. Namun, saat mereka akan pulang kampung terjadi sesuatu yang aneh. Mereka menitipkan Asa ke klan Kagemori sehingga Asa tak ikut dibawa. Tapi saat di perjalanan naik pesawat, mereka justru menghilang begitu saja. Pesawat itu tak mengalami kecelakaan dan hilangnya mereka di tengah penerbangan. Bahkan, pengguna Sugai yang mengawal mereka pun ikutan menghilang. 影森に保護されてしばらくのことです。夫婦で沖縄に向かった飛行機の中で Yuru pun mulai curiga kalau pengawal itu yang mungkin pelakunya. Dan menurut Asa, pengawal itu bisa saja pengkhianat yang dikirim desa Higashi. Jin pun mengakui kalau hilangnya mereka atas kesalahan klan Kagemori. Meski begitu, Asa sangat percaya pada klan Kagemori daripada desa Higashi. Karena katanya, klan Kagemori yang selama ini melindungi Asa dan orang tuanya. Semuanya benar-benar sangat rumit dan entah siapa yang bisa dipercaya. Yang dimana, Yuru tak percaya klan Kagemori dan tak percaya desa Higashi pelakunya. Asa malah sebaliknya dan menuduh desa Higashi ingin membunuhnya. そいつ、その護衛が怪しいじゃないか。村の刺客が次から次へと私たちを狙ってきた。 Di luar, ada suara doang dari sekelompok orang yang entah siapa mereka. Mereka berencana merebut Asa dan membunuh Yuru sekaligus. Dan tiba-tiba, Hidari dan Migi merasakan ada Sugai yang sedang mendekat. Bahkan, Gabu yang sedang tidur sampai dikepung oleh banyak Sugai. Penyerangan pun akhirnya terjadi yang target utamanya adalah si kembar. Yuru dan yang lainnya pun langsung kabur sambil dikejar oleh Sugai. Jin tak mengenali dua Sugai itu dan kemungkinan besar ada penyusup. Ditambah lagi, mencari tuannya di Wisma sebesar ini pasti akan sulit. Yuru pun penasaran ingin tahu apa yang terjadi pada Sugai jika tuannya mati. Dan katanya, mereka akan jadi Sugai liar jika tidak diwariskan. Oleh karena itu, Sugai selalu mengutamakan keselamatan tuannya. Jikalau tak menemukan tuan baru, mereka akan lenyap dalam beberapa dekade. Hal itu membuat Yuru merasa kasihan dan tak akan membunuh tuannya. Dia pun meminta Jin agar Makoto mengeluarkan panah di mulutnya. Yang dimana, serangan dari Yuru ini pun menjadi akhir episode kali ini. 誰かよそ者が屋敷に入り込んでいます。